Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dinda Aisyah Nurrohmah dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Teknik Sipil semester 4 kelas 4B NPM 65216042 Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan melengkapi tugas semester 4, yaitu membuat literasi yang berjudul Jembatan. Jembatan ini edisi pertama cetakan keempat oleh Dr. Insinyur Bambang Supriyadi, CES, DEA, dan Agus Setyo Muntohar, ST, ISBN 979-8541-17-0. Sejarah jembatan. Jembatan mempunyai arti penting bagi setiap orang. Akan tetapi, tingkat kepentingannya tidak sama bagi tiap orang, sehingga akan menjadi suatu bahan studi yang menarik. Suatu jembatan tunggal di atas sungai kecil akan dipandang berbeda oleh tiap orang, sebab penglihatan atau pandangan masing-masing orang yang melihat berbeda pula. Seseorang yang melintasi jembatan setiap hari pada saat pergi bekerja hanya dapat melintas sungai bila ada jembatan, dan ia menyatakan bahwa jembatan adalah sebuah jalan yang diberi sandaran pada tepinya. Tentunya bagi seorang pemimpin pemerintahan dan dunia bisnis akan memandang hal yang berbeda pula. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa jembatan merupakan suatu sistem transportasi untuk 3 hal, yaitu 1. Merupakan pengontrol kapasitas dari sistem. 2. Mempunyai biaya tertinggi per mil dari sistem. 3. Jika jembatan runtuh, sistem akan lumpuh. Perkembangan tipe jembatan. Dapat dikatakan bahwa sejarah jembatan sejalan dengan waktu sejarah peradaban manusia. Akan tetapi, keberhasilan di bidang teknik jembatan bukan berarti suatu hal yang mudah untuk menjadi seperti sekarang ini. Sebagaimana awalnya digunakan metode empiris, mereka membuat beberapa perkiraan-perkiraan inteligensi tentang kekuatan bahan dan membangun jembatan yang sesuai. Beberapa abad lampau sebelum manusia mengkategorikan 5 tipe jembatan: balok, cantilever, pelengkung, kabel gantung, dan rangka. Empat tipe pertama jembatan diilhami dari kehidupan sebelum Masehi. Contoh alami dari jembatan balok sederhana adalah pohon yang tumbang melintas di atas sungai. Perkembangan selanjutnya digunakan slab-slab batu alam sebagai jembatan. Zaman jembatan besi dan baja. Era jembatan besi dan baja sejalan dengan adanya revolusi industri. Untuk pertama kali konstruksi jembatan yang dibangun masih meniru konstruksi jembatan batu. Jembatan besi yang pertama kali dibangun adalah jembatan Coalbrookdale yang melintasi sungai Severn, Inggris tahun 1776, yang dibangun dengan bagian yang berbeda yang berbentuk setengah lingkaran. Sampai dengan sangat ini jembatan ini masih tetap berdiri. Namun pada beberapa tahun baru-baru ini telah dilakukan renovasi perkuatan terhadap abumen dan konstruksi besi yang ada. Era zaman gantung. Era jembatan gantung. Jembatan gantung tertua dan terbesar pada abad ke-18 adalah jembatan Menai Straits di Inggris yang dibangun pada tahun 1825. Jembatan ini masih menggunakan menara batu dan kabel dari rantai besi untuk menggantung jalan raya. Pada tahun 1939, kabel penggantung digantikan dengan baja batangan. Jembatan beton bertulang. Penggunaan semen alam untuk konstruksi jembatan pertama kali digunakan pada abad ke-19. Perkembangan industri semen Portland berdominasi sebagai jembatan setelah tahun 1865. Beton massa banyak digunakan untuk jembatan lengkung dan struktur bawah konstruksi jembatan. Jembatan beton bertulang yang pertama dibangun segera setelah ditemukannya teknik pembuatan beton bertulang untuk struktur. Jembatan yang pertama berupa jembatan lengkung dibangun di Prancis tahun 1875. Jembatan beton prategang. Penggunaan beton prategang modern dikemukakan pertama kali oleh Freycinet, seorang Prancis, pada tahun 1928. Ia mengaplikasikan kawat-kawat baja berkualitas tinggi pada balok beton prategang dengan sistem penegangan pra-penegangan dan pasca penegangan tahun
1940. Magnell mengembangkan sistem pasca penegangan yang lebih dikenal dengan Magnell System of Belgium. Bentuk dan tipe jembatan. Seperti telah diuraikan dalam paragraf-paragraf di muka, bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi di bidang jembatan sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. Dari penjelasan tentang runtutan perkembangan jembatan dapat diklarifikasikan beberapa bentuk struktur atas jembatan yang telah berkembang hingga saat ini seperti yang diuraikan berikut ini. Jembatan lengkung atau batu, stone are built. Jembatan pelengkung busur dari bahan batu telah ditemukan pada masa lampau di masa Babilonia. Pada perkembangannya, jembatan jenis ini semakin banyak ditinggalkan. Jadi saat ini hanya berupa sejarah. Jembatan rangka. Jembatan rangka dapat terbuat dari bahan kayu atau logam. Jembatan rangka kayu termasuk tipe klasik yang sudah banyak tertinggal mekanika bahannya. Jembatan rangka kayu hanya terbatas untuk mendukung beban yang tidak terlalu besar. Pada perkembangannya setelah ditemukan bahwa bahan baja, tipe rangka menggunakan rangka baja dengan berbagai macam bentuk. Jembatan kantung. Dengan semakin majunya teknologi dan demikian banyak tuntutan kebutuhan transportasi, manusia mengembangkan tipe jembatan kantung, yaitu dengan memanfaatkan kabel-kabel baja. Tipe ini tentunya sangat menguntungkan bila digunakan. Uraian secara rinci mengenai jembatan ini akan dibahas dalam bab tersendiri. Jembatan beton. Beton telah banyak dikenal dalam dunia konstruksi. Dewasa ini dengan kemajuan teknologi beton dimungkinkan untuk memperoleh bentuk penampung beton yang beragam. Bahkan dalam kenyataan sekarang, jembatan beton ini tidak hanya berupa beton bertulang konvensional saja, tetapi telah dikembangkan berupa jembatan prategang. Kedua tipe jembatan ini akan dibahas lebih lanjut dari bab selanjutnya. Jembatan Haubans atau Capelis Tied. Jembatan tipe ini sangat baik dan menguntungkan bila digunakan untuk jembatan bentang panjang. Kombinasi penggunaan kabel dan dek beton prategang merupakan keunggulan jembatan tipe ini. Proses perencanaan jembatan. Seringkali ahli merasa yakin bahwa dengan mengumpulkan data dan informasi tentang lokasi jembatan dan beban-beban yang bekerja telah cukup memadai dalam perencanaan. Maksud perencanaan antara lain untuk menentukan fungsi struktur secara tepat dan bentuk yang sesuai, efisien serta mempunyai fungsi estetika. Tahap perencanaan. Dalam perencanaan jembatan dimungkinkan adanya perbedaan antara ahli satu dengan yang lainnya, tergantung latar belakang kemampuan dan pengalamannya. Akan tetapi perbedaan tersebut harus tidak boleh menyebabkan gagalnya proses perencanaan. Sebelum sampai tahap pelaksanaan konstruksi, paling tidak seorang ahli atau perancang telah mempunyai data baik sekunder maupun primer yang berkaitan dengan pengembangan jembatan. Peraturan pembebanan jembatan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, adalah penting pula bila sebelum melakukan analisis perhitungan struktur jembatan, seorang perencana mencermati beban-beban yang akan bekerja yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tata beban, yaitu ada beban primer, beban sekunder, beban khusus. Persyaratan pelaksanaan. Beban primer, beban mati. Dalam menentukan besarnya beban mati tersebut harus digunakan nilai berat isi untuk bahan-bahan bangunan. Beban hidup. Macam beban hidup. Beban hidup pada jembatan yang harus ditinjau dinyatakan dalam dua macam, yaitu beban T yang merupakan beban terpusat untuk lantai kendaraan dan beban D yang merupakan beban jalur untuk gelagar.
Lantai kendaraan dan jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas mempunyai lebar minimum 2,75 meter dan lebar maksimum 3,75 meter. Lebar jalur minimum ini harus digunakan untuk menentukan beban D per jalur. Beban T untuk perhitungan kekuatan lantai kendaraan atau sistem lantai kendaraan jembatan harus digunakan beban T seperti dijelaskan berikut ini. Beban T adalah beban yang merupakan kendaraan truk yang mempunyai beban roda ganda sebesar 10 ton dengan ukuran serta kedudukan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.